Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dan sedang berlangsung acara Harlah UNU yang ke-6 sekaligus acara pembukaan Kamandanu, yakni kegiatan Ramadan di kampus UNU. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus laporan saya. Saya Azatun Nur Mufihah, Nahnu TV melaporkan. Selamat sore Bapak. Iya, selamat sore. Assalamualaikum. Bagaimana tanggapan dan harapan Bapak Rektor untuk UNU Yogyakarta yang ke-6 ini, Bapak? Harapannya mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, baik internal, dosen, tendik, segenap pimpinan maupun eksternal, keluarga besar Nahdliyin, dan juga keluarga besar insan perguruan tinggi di Indonesia, UNU bisa melesat lebih hebat. Kita memang usia masih 6, kalau 6 tahun itu ibarat bayi itu masih aktif ya, baru bisa berdiri, baru bisa ngomong, baru belajar ini, baru belajar itu. Mudah-mudahan harapannya tumbuh sehat, tumbuh cerdas kalau bayi begitu ya. Jadi kalau kampus ya intinya bisa menjadi kampus yang berkualitas, membawa manfaat bagi umat. Mungkin seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas dukungan yang diberikan selama 6 tahun terakhir. UNU Yogyakarta terbuka untuk terus bekerja sama dalam mencetak SDM unggul untuk pembangunan Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Ya, sore hari ini kita berkumpul di Gedung Baru UNU, meskipun belum sempurna tapi kita gunakan untuk berkumpul dalam rangka memperingati Harlah ke-6 UNU Yogyakarta yang ternyata meskipun baru 6 tahun usianya tetapi perkembangannya cukup signifikan. Bukan hanya dari jumlah mahasiswanya, jumlah prodi yang dimiliki, tapi juga alhamdulillah fasilitas gedung sudah mulai kita memiliki ya, gedung yang sangat representatif ini. Semoga ke depan UNU Jogja akan lebih baik. Yang jelas begini, peringatan Harlah UNU yang ke-6 ini bersamaan dengan NU memasuki gerbang kedua abad ya, gerbang abad kedua. Ini seperti hadiah bagi NU bahwa NU ini memang harus memperhatikan juga bahkan fokus terhadap pengembangan kualitas SDM. Nah, perguruan tinggi dalam hal ini UNU ini merupakan salah satu tumpuan bagi pengembangan kader-kader NU. Karena kader NU itu kalau kita petakan kan setidak-tidaknya ada 3 sumber. Yang pertama sekolahan, itu yang dikelola oleh Ma'arif, kemudian pondok pesantren yang diurus oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyah, dan yang ketiga adalah perguruan tinggi di bawah koordinasi dari Lembaga Perguruan Tinggi NU. Nah, ketiga komponen ini tentu bukan hanya itu untuk kader NU, masih banyak kita mempunyai lembaga-lembaga pendidikan non formal dalam masyarakat. Tetapi untuk UNU kita berharap besar bahwa dari sini nanti lahir kader-kader yang handal, kader-kader yang militan, bukan hanya memiliki kapasitas intelektual tapi juga memiliki kapasitas spiritual, kapasitas profesional, dan juga mempunyai kapasitas peka terhadap masalah-masalah sosial, masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga keberadaan UNU, keberadaan kader-kader UNU, kader-kader NU yang dilahirkan UNU itu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan, bagi NU dan bagi nusa dan bangsa. Saya kira itu harapan terpenting dari PWNU, dan PWNU akan terus ikut mendampingi UNU Yogyakarta ini. Gitu ya, terima kasih. Baik, ini Harlah yang ke-6. Sistem untuk bisa menyelenggarakan pendidikan tinggi yang baik itu sudah tertata dengan baik, lalu kemudian bisa berkembang untuk tetap saja berkhidmah kepada jamaah, istilahnya mengakar ke akar budayanya NU, ke kekuatan jamaah. Tetapi pada saat yang sama, seperti yang sudah dikonsepkan oleh Pak Rektor dan teman-teman,
itu tetap saja menjulang tinggi. Nah, mempertemukan antara menjulang tinggi dengan mengakar kuat itu memerlukan inovasi. Dan inovasi yang niscaya harus dilakukan adalah menggunakan jamaah itu sebagai tempat untuk eksperimen. Jamaah itu tempat untuk praktikum. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah dibuka oleh Menteri Nadiem yang disebut sebagai MBKM atau Kampus Merdeka Belajar itu justru menjadi tempat untuk mempertemukan kegiatan jamaah, menunjukkan masalahnya jamaah, lalu dikeroyok rame-rame oleh dosen dan mahasiswa untuk pembelajaran. Dan dengan begitu maka kalaulah jamaah direpoti oleh kegiatan pembelajaran UNU, jamaah tetap saja dapat manfaat karena justru dengan membicarakan masalah jamaah itu bisa direspon sebagai produk akademik, sebagai tempat untuk mengkader. Jadi imajinasi yang sudah kita letakkan sejak awal ini adalah tempat kaderisasi jamaah. Tanpa harus berarti bahwa komunitas lain, orang beragama lain itu tidak boleh masuk. Jadi desain dasarnya adalah dari jamaah, oleh jamaah dengan support dari berbagai pihak untuk bisa memberikan manfaat yang real sehingga UNU itu tidak hanya punya reputasi yang bagus, menjadi penanda kemajuan peradaban yang dicanangkan oleh Gus Yahya. Dan dari Jogja ini juga kegiatan KNU-an yang berbasis pendidikan tinggi, berbasis intelektualitas itu bisa terus kembangkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikut tadi laporan kegiatan Harlah yang ke-6 Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta sekaligus pembukaan Kamandanu atau kegiatan Ramadan di kampus UNU. Saya Azatun Nur Muflihah, Nahnul TV melaporkan.